Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Benar ya Bapa, tidak ada janji seperti janji Tuhan kepada kami. Dan sebab itulah kami ada mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan selalu membimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan mengajak untuk membuka kitab Matius pasal 25 ayat 31, 32 dan 33. Dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama firman Tuhan. Sudah ketemu, katakan amin. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Amin. Baik, demikian firman Tuhan ya. Ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Berapa waktu yang lalu juga terjadi gempa di Kalimantan Barat ini ya, jadi tidak ada tempat yang aman, saudara. Di bumi ini bencana demi bencana akan datang. Melalui bencana alam yang terjadi, Tuhan sedang berbicara tentang pertobatan. Tuhan sedang serukan tentang pertobatan, sehingga bencana itu akan terus ada sampai firman Tuhan digenapi, yaitu munculnya pemerintahan yang baru yang tidak berasal dari Tuhan. Disitulah anak Tuhan akan diuji iman dan ketahanannya. Disitulah anak Tuhan akan diuji apakah sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau hanya setengah-setengah di dalam Tuhan. Karena iman, segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu ada banyak ujian. Seperti jenjang sekolah, ujian SD, SMP, SMA, kuliah juga masih ada UTS, masih ada UAS, dan seterusnya. Kerja, ada interview kerja, itu namanya ada proses yang harus kita lalui dan lewati. Demikian juga kita menjadi anak Tuhan. Kita dibentuk, kita ditenun sesuai dengan rancangan dari surga. Dan ini bukan main-main, rancangan dari surga agar kita menjadi anak Tuhan yang bisa bertahan melalui ujian-ujian dan pencobaan yang kita lalui. Oleh sebab itu berdoalah, minta penyucian dari Roh Kudus agar kita bisa melewati ujian-ujian kehidupan sehingga kita sampai garis finish tetap melangkah dengan iman yang pasti. Karena hari-hari ini banyak anak Tuhan yang goyah karena banyaknya bencana-bencana yang terjadi.
Banyak anak Tuhan yang goyah karena ekonomi yang semakin mengguncang, berita-berita yang menakutkan terjadi ini dan itu pasti terjadi. Kesusahan besar itu betul-betul dinyatakan. Disitulah Tuhan akan segera datang untuk menjemput kita orang percaya. Firman Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir ini nanti akan ada waktunya kemuliaan Allah dari surga akan turun dengan malaikatnya, dan dalam kemuliaannya kita semua akan dikumpulkan. Nama kita akan dipanggil dan kita akan dipisahkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Disitulah kita akan menerima bagian kita masing-masing. Oleh sebab itu memang berat hidup sebagai anak Tuhan, karena anak Tuhan tidak hidup yang mudah, hidupnya memikul salib. Banyak kata tidak boleh di dunia ini. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti menolong sampai ke akhir zaman. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Dia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Sekalipun kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tapi mata rohani kita akan terbuka, pintu hati kita akan melihat Dia. Dan firman Tuhan katakan bahwa akan ditempatkannya domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Artinya apa? Kita akan siap menerima bagian kita masing-masing. Maka firman Tuhan katakan berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan dalam kebenaran. Berlomba-lombalah kita untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, walaupun kita secara daging ini lelah. Bersungguh-sungguh di dalam hidup kita itu tidak ada gunanya. Mari kita melangkah maju dengan ucapan syukur bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Dan hari esok Tuhan pasti sertai. Dia tidak akan meninggalkan kita. Akan ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Ada banyak cara Tuhan untuk membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita, sehingga kita menemukan satu sukacita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Ingatlah, gelombang-gelombang kehidupan, bencana-bencana alam yang terjadi adalah seruan pertobatan dari surga untuk kita kembali mengingat siapa pencipta kita. Karena manusia akhir zaman semakin jahat, semakin lupa akan penciptanya, semakin tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Manusia akan semakin menyakiti sesamanya. Kenapa? Itu akan terjadi karena firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Oleh sebab itulah kita tidak heran lagi beritaan jika terjadi pembunuhan di dekat tempat kita. Tidak heran lagi mendengar berita-berita yang begitu spektakuler, karena itu sudah digenapi bahwa segala sesuatu yang diizinkan terjadi sebelum tuaian yang terakhir datang, maka iblis akan menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Dan inilah yang hari-hari ini kita butuhkan dalam doa. Keselamatan bagi bangsa kita, keselamatan bagi Indonesia, keselamatan bagi bangsa-bangsa, keselamatan bagi keluarga-keluarga. Saudara, tidak hanya jemaat yang diganggu keluarganya, hamba Tuhan juga bisa diganggu keluarganya. Tapi Tuhan mau lihat ketahanan iman kita masing-masing. Ujian itu kita lewati. Oleh sebab itu api Roh Kudus penting untuk membakar hidup kita, roh kita, spirit kita, seperti kita waktu pertama menerima kuasa Tuhan melalui pembaptisan. Maka kita akan disempurnakan, saudara. Karena manusia dari lahir sudah ada benih dosa, tidak ada yang sempurna. Kita hidup tidak bisa menuntut orang lain, tapi kita hidup, perbaharuilah dirimu sendiri. Itu lebih penting daripada melihat kesalahan orang lain.
tapi kesalahanmu begitu banyak tidak diperbaiki. Itu namanya mengikuti dunia. Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, sebelum kedatangan Tuhan memisahkan kita, saudara mau sebelah kanan atau sebelah kiri, keputusan di tangan saudara. Saudara mau jadi domba atau menjadi kambing, keputusan di tangan saudara. Kalau kita disebut domba kesayangan, berarti kita nurut, berarti kita taat pada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bernapas, bersyukur hari ini masih kita ibadah. Karena hidup kita hanyalah sementara di muka bumi ini, tidak ada yang kekal. Karena hidup kita di tangan pengasihan Tuhan. Serahkanlah hidup kita sungguh-sungguh di dalam pengasihan Tuhan. Setiap kita berdoa, bersyukurlah iman masih terjaga baik sampai hari ini. Bukan kuat gagah kita, tetapi karena kita sendiri mau menyerahkan diri kita pada Tuhan. Sungguh-sungguh maka Dia akan membimbing kita seturut dengan firman-Nya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tekun di dalam Tuhan. Untuk kita bisa melihat dunia ini dengan kacamata iman. Kalau melihat dunia ini dengan kacamata kita sendiri, tentunya kita akan takut. Kalau melihat dunia ini kacamata kita sendiri, kita tidak berani melangkahkan kaki. Kalau melihat dunia ini kacamata kita sendiri, tidak ada pengharapan di dunia ini. Di manakah tempat yang aman? Tidak ada. Hanya dalam kerajaan surga. Tidak heran dalam sebuah keluarga terjadi masalah. Tidak heran kalau anak zaman sekarang tidak bisa menghormati orang tuanya. Tidak heran zaman sekarang terjadi masalah suami istri. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada yang kekal. Hari ini baik, besok bisa tidak baik. Cuaca hari ini mungkin mau panas terik, tidak hujan. Tiba-tiba bisa gerimis hujan. Tapi lihatlah tanda-tanda zaman. Melihat tanda zaman di dunia ini bukan hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan sehari-hari, tetapi apa yang terjadi di sekitar kita. Sebab itu kuatkanlah iman kita, akan lebih besar rancangan Tuhan bagi kita saat kita melihat dengan kacamata iman. Tapi kalau dengan melihat kacamata dunia ini, tidak ada harapan kita hidup di dunia ini. Semua susah. Akhirnya kita hanya bersungut-sungut karena melihat hanya dunia ini saja. Oleh sebab itu, lakukan segala sesuatu dengan iman. Saya percaya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan iman, kita tetap mengerjakan bagian kita, Tuhan gak pernah tutup mata. Sekalipun kita dihina oleh orang, Tuhan gak pernah tutup mata. Banyak cara Tuhan untuk memulihkan keadaan. Banyak cara Tuhan membalikan keadaan. Banyak cara Tuhan yang nyata untuk menolong kita. Oleh sebab itulah, mari kita belajar hari-hari ini untuk kita di hadapan Tuhan. Mau belajar jadi domba yang setia di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, menerima firman Tuhan dengan nyata, melakukan firman Tuhan dengan nyata. Dan disinilah kita dibentuk, disinilah kita diuji, disinilah kita mengalami kasih dan anugerah Tuhan, disinilah kita melewati dalam hidup kita untuk kita dituntun dalam kuasa Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, tapi Tuhan mau kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Percayalah dan percayalah, Dia tetap Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Percayalah Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahannya. Sampai akhir zaman Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita hidup bukan hanya dari roti saja, firman Tuhan katakan, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Allah yang dinyatakan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Ketika manusia dibentuk, diciptakan, maka dihembuskanlah napas kehidupan dari firman itu sendiri.
Sang Firman yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Disinilah kita belajar untuk mengenalkan Tuhan. Tidak usah bertanya-tanya apa yang terjadi hari-hari ini, tapi taulah kita bahwa seruan pertobatan itu sudah nyata. Bahwa malaikat Tuhan sedang menyalakan fire-nya, sedang berkeliling bagi bangsa ini. Dia sedang persiapkan kedatangan Tuhan. Seruan pertobatan salah satunya melalui bencana alam yang terjadi. Jadi jangan anggap kau sudah nyaman hidup, kau tidak perlu berdoa, karena anggapanmu keliru, saudara. Tapi nyatakanlah segala sesuatu, karena Tuhan saya bisa melakukannya, karena Tuhan saya bisa bertahan, karena Tuhan saya masih bisa hidup dan bernapas. Kalaupun Tuhan panggil saya sudah siap pulang ke surga. Tidak ada jaminan kita akan hidup selamanya di muka bumi ini. Orang yang kecil, orang yang muda akan jadi tua. Orang yang tua akan mengalami fase dan fase sampai menuju akhir. Makanya saya ingat ada lagu bilang, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa.